Allah mengatakan, hai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Sehingga Adam diciptakan, Pak Martin. Jadi Pak Martin tidak bisa menilai orang itu dari sisi agamanya, Pak. Dari sisi perbuatan. Kalau kita mau lihat dari sisi perbuatan, dari negara mana AIDS itu berasal? Apa agama mayoritas mereka? Ayo. Dari mana persundalan gay, lesbian itu berasal mayoritas? Agama apa yang mereka anut? Ayo. Dari mana narkoba itu berasal? Agama apa yang mereka anut? Ayo. Dari mana, siapa, negara-negara mana yang memproduksi alat pembunuhan, Pak? Seperti rudal dan lain sebagainya. Senjata api dan lain-lain sebagainya. Itu negara mana, Pak? Yang mayoritas agamanya agama apa? Jadi Bapak nggak bisa melihat kebenaran sebuah agama dari perilaku manusia. Mengatakan tokoh Islam sendiri di Malaysia, bukan saya. Kamu ngikutin itu video itu. Yang ngomong tuh orang Malay, tokoh yang di Malaysia sendiri, bahwa akhlak tak ada. Itu dia, bukan saya. Kalau saya kan nggak tahu apa-apa tentang itu. Ya, itu yang ngomong orang Malaysia, tokoh di Malaysia itu ya. Ya, syukronnya. Selamatkan pagi, Pak Martin. Maksudnya akhlak tidak ada itu apa maksudnya? Di dalam Islam tidak ada akhlak gitu. Coba Pak Martin lebih jelaskan lagi. Udah lama nggak pernah ketemu dengan Pak Pendeta Martin Ali. Ya, salam Saudara Jufri. Luar biasa kita ketemu lagi ya. Itu yang saya hanya jelaskan tentang pernyataan dari tokoh itu Islam Malaysia, bukan saya yang mengatakan. Dia yang mengatakan bahwa akhlak tak ada, bukan saya yang mengatakan. Tokoh Islam Malaysia, dia bandingkan dengan Singapura gitu loh. Kenapa Singapura yang bukan Islam bisa lebih kaya dari Malaysia? Itu karena dia bilang karena memang akhlak tak ada, katanya kan gitu. Jadi bukan saya, Pak Jufri. Ya, bukan. Jadi tokoh Malaysia sendiri yang membandingkan dengan Singapura. Jadi ya, itu masalahnya di situ. Kalau menilai Islam itu Pak Pendeta Martin hanya melihat dari sisi kehidupan duniawi, itu berarti Pak Pendeta hanya debaters ece-ece. Islam itu dilihat dari kitabnya, Pak. Kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitabnya, bukan dilihat dari perilaku umatnya. Kenapa? Jangankan kita yang manusia biasa, Adam alaihissalam yang bertemu langsung dengan Allah, yang adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah, masih juga bisa menyeleweng dari aturan Allah. Apalagi kita manusia biasa ini yang jauh dari kehidupan Nabi, yang hanya dituntun oleh kitab suci. Apalagi mereka yang dituntun dengan hanya kitab terjemahan. Jadi pematen nggak bisa melihat itu. Skala kecil kalau kita ingin menilai dari sisi kehidupan manusia, di negara kita aja ini, Pak. Di negara kita ini ada beberapa provinsi. Coba Bapak lihat, provinsi yang paling boleh dibilang paling tertinggal itu provinsi mana, Pak? Dan bagaimana perilaku kehidupan mereka di sana, Pak? Lalu siapa yang agama apa yang mayoritas di sana, Pak Martin? Lihat kelakuan mereka, lihat cara hidup mereka, lihat pola berpakaian mereka. Hidup seperti barbar itu di mana di wilayah Indonesia ini? Dan itu penganut agama apa yang mayoritas di sana? Jadi tidak usah lihat yang di luar, Pak. Kita melihat agama itu dari kitab sucinya, bukan dari perilaku manusianya. Kalau Bapak melihat perilaku manusianya, Pak, coba Anda lihat bagaimana seorang Nabi Musa yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, ingkar terhadap firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Musa. Sementara saat itu Musa masih ada. Masih mending orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah mereka menyembah batu misalnya, menyembah pohon, menyembah api. Wajar, nggak ada nabi datang kepada mereka, nggak ada kitab suci datang kepada mereka. Lah, umatnya Musa pada masa Musa sering bersentuhan dengan keberadaan Allah, umatnya masih ingkar, tegar tengkuk. Jadi kita nggak bisa menilai dari situ.
perilaku manusia di dalam Al-Quran sebelum diciptakan, malaikat sudah nyatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk bernama manusia sementara engkau tahu bahwa kelak mereka akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Surah Al-Baqarah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi faktanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, hai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Sehingga Adam diciptakan, Pak Martin. Jadi Pak Martin tidak bisa menilai orang itu dari sisi agamanya, Pak. Dari sisi perbuatan. Kalau kita mau lihat dari sisi perbuatan, dari negara mana AIDS itu berasal? Apa agama mayoritas mereka? Ayo. Dari mana persundalan gay, lesbian itu berasal mayoritas? Agama apa yang mereka anut? Ayo. Dari mana narkoba itu berasal? Agama apa yang mereka anut? Ayo. Dari mana, siapa, negara-negara mana yang memproduksi alat pembunuhan, Pak? Seperti rudal dan lain sebagainya. Senjata api dan lain-lain sebagainya. Itu negara mana, Pak? Yang mayoritas agamanya agama apa? Jadi Bapak nggak bisa melihat kebenaran sebuah agama dari perilaku manusia. Kebenaran agama itu hanya bisa dilihat dari menggunakan akal sehat dan juga kebenaran kitab suci. Itu Pak Martin. Ya, terpaksa saya harus ngajarin Pak Martin pagi-pagi, meskipun Pak Martin masih aktif di gereja, tapi kayaknya Bapak masih perlu ditatar deh. Ya, masih perlu ditatar Pak Martin ini dalam segi pola pikir. Karena wajar, Pak Martin kan tidak menggunakan akal sehat lagi kan? Jadi Yohanes 10 itu menjelaskan tentang kehadiran Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dari segala kelimpahan. Itu intinya Yohanes 10 itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu jadi, coba Anda artikan dulu dengan benar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pencuri itu adalah iblis. Iblis itu yang mencuri dan membinasakan. Dia itu menipu manusia. Itu loh. Kan dia bilang begitu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Iblis itu membinasakan, membuat orang mati. Jadi manusia sebelum Yesus itu adalah orang yang berada di bawah kuasa iblis. Itulah orang yang sudah jatuh di bawah kuasa iblis setelah Adam dan Hawa itu. Sehingga manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi seluruh manusia di dunia ini semua adalah orang berdosa, mau nabi manapun. Mulai dari Abraham itu semua itu orang berdosa itu. Satu-satu manusia yang suci, yang sempurna, yang tidak berdosa sama sekali adalah Yesus. Dia manusia yang sempurna dan suci. Itu yang mau dikatakan seperti itu. Makanya dia katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yaitu iblis yang menghasut manusia, sehingga manusia jadi jahat dan menyusahkan banyak orang. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu saudara Jul ya. Jadi maksud ayat itu supaya kita mengerti dengan baik. Maksudnya itu apa? Yang pencuri itu ajar iblis. Karena manusia di dunia ini ada dua, saudara Jul ya, ada dua kuasa, iblis dan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan yang berkuasa atas manusia, berarti dia sudah berada di bawah kuasa iblis. Kira-kira begitu tuh, ya pengertiannya. Jadi ayat itu mau menjelaskan tentang itu. Kalau di dunia ini manusia yang tidak berada di bawah kuasa Tuhan, dia sudah berada di bawah kuasa iblis. Buktinya apa? Akhlak. Akhlak manusia itu menentukan dia orang benar atau tidak. Ya. Bukan agama ya, akhlak pribadi. Jadi tiap pribadi yang tidak benar itu berarti bukan dari Tuhan itu. Jadi kita bedakan bicara soal agama ya. Bukan, kita tidak bicara agama di sini. Kita bicara tentang pribadi manusia yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, mengandalkan dunia ini atau iblis gitu. Ada cuma dua. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, berarti dia sudah mengandalkan iblis. Karena iblis yang akan menghasut. Nah itu, kalau Anda mau bicara tentang Yohanes 10 itu, intinya di ayat 10 itu. Jadi dia bicara tentang iblis yang datang menghasut manusia sehingga manusia itu akhlaknya rusak. Jadi kalau kita bicara akhlak itu penting, orang tidak bisa sombong dengan dirinya kalau dia perbuatannya tidak baik, itu pasti itu orang tidak beres, gitu aja, gampang ya.
Jadi orang bisa harus diukur dari akhlaknya sendiri. Kalau orang yang baik, itu dia akhlaknya baik. Yang tidak baik tuh agama manapun pasti itu bukan tidak baik, itu berarti dari iblis gitu. Nah itu saudara Jo, jadi kalau Anda angkat Yohanes 10 itu ya intinya di ayat 10 itu Anda baca, sehingga di situ mau membandingkan dengan kedatangan Yesus dan iblis gitu ya. Yang mula-mula datang itu adalah iblis yang menghasut manusia, itu Yesus mau bedakan di sana. Maka Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Itu yang dimaksud Yesus ayat 10 itu adalah iblis. Tetapi aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, oke. Baik, Pak Martin, terima kasih banyak atas paparannya. Bapak ingin mengajak saya melakukan pendekatan Bible dengan sudut pandang Bapak mengelak daripada ayat 8 dengan mengatakan iblis, dengan mengatakan semua manusia yang datang yang mengajarkan kebenaran sebelum dia datang adalah orang yang dibawa kutuk daripada kesalahan Adam. Itu aja terus Bapak putar-putar dari sejak Bapak pertama kenal dengan saya. Pak, saya bukan ngajarin, Pak. Bapak adalah pendeta yang dibayar sehingga Bapak keluar-keluar dengan menggunakan kitab yang Bapak imani. Saya adalah penginjil, Pak, yang tidak dibayar, tetapi murni belajar kitab Bapak untuk menyelamatkan manusia dari penyesatan yang Bapak lontarkan setiap saat. Pak Martin Ali, kalau Bapak ingin mengangkat ayat 10 dari Yohanes 10 ayat 8 yang saya suguhkan kepada Bapak, tolong awali dengan ayat pertama. Yesus dikatakan gembala yang baik, tetapi di sisi lain dia mengatakan ibunya adalah pencuri dan perampok. Analisa ini bukan tidak berdasar, Pak. Coba Bapak ambil ayat 8, terjemahkan ke dalam seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu apakah semua orang Kristen itu memiliki paham yang tinggi, layaknya Pak Martin? Kalau Pak Martin memahami kekristenan itu dengan paham yang tinggi, meskipun Bapak tidak lagi menggunakan otak, gitu loh. Orang Karo misalnya, ketika gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Karo, apa orang Karo pahami kemudian? Karine sire leben asangken, aku pinangkok dengan perampok, jangan labo lah bikin diri-diri iya. Itu gimana ceritanya? Belum lagi orang Toba diajarkan juga dengan ayat itu, saluhut angka naung majoloani ahu, padangkok doi jalan pamangkus alendal, ditangihon angka kabiru-biru anasida dan seterusnya. Belum lagi orang Makassar, belum lagi orang Aceh, belum lagi orang Mamasa, belum lagi orang Bugis dan seterusnya. Jadi kalau ayat-ayat ini, kitab suci ini dijadikan sebagai sebuah acuan pembentukan akhlak umat, maka celaka dan fakta di lapangan kita lihat coba seperti apa. Ya, Bapak boleh bangga karena Anda adalah pemuka agama, tapi Bapak coba lihat di lingkungan kehidupan manusia yang membuat kerusakan, yang membuat kekacauan. Anda boleh menuduh umat Islam, tetapi lihat faktanya. Di mana basis Bapak bermukim, disitulah kita lihat bagaimana kezaliman-kezaliman itu terjadi. Ketika Yohanes 8 ayat 10 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar, sikamato batua riluanganku, sanging paluka siagang paila, ya, mingka tapi langin riai, gimbala ka rana nekahana dan seterusnya. Dalam bahasa Bugis lain lagi, sinina ya polerioloku, ya naritu pangas si bawa parampok, ya na sini bimbalae dek nang kalingai dan na menange dan seterusnya. Tidak ada akhlak baik dari ayat ini. Bapak mau katakan lihat dari ayat 10 itu adalah persoalan belakangan. Makanya aku bilang, ketika berbicara mengenai akhlak sebuah umat, jangan lihat perilaku umatnya, lihat kitabnya. Seperti apa kitabnya membentuk karakter manusia itu sejak dia kecil. Pak Martin coba menutupi ayat ke-8 dengan mengangkat ayat 10. Coba Anda lihat dari ayat pertama, Pak. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus. Apa kata Yesus? Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya tanya sama Bapak. Bapak menjadi pengikut Yesus, Bapak Bani Israel. Bapak pengikut Yesus itu pernah dibaptis oleh Yesus atau Yohanes? Nggak pernah kan? Bapak menjadi pengikut Yesus hanya dengan embel-embel kata label agama Kristen yang artinya pengikut Yesus. Apa benar Bapak ini masuk menjadi pengikut Yesus melalui pintu? Tidak. Ayo,
Jadi yang dianggap pencuri di situ adalah yang mengambil kitabnya Yahudi tanpa sah, mengambil kitabnya Bani Israel dengan cara ilegal. Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda menuhankan Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? Ada ajaran Yesus seperti itu? Nggak ada. Ada ajaran Musa seperti itu? Nggak ada. Ada ajarannya Abraham, Ishak, Yakub seperti itu? Nggak ada. Berarti yang pencuri yang dimaksud itu adalah Bapak dan seluruh umat yang Bapak wawahi. Ini kita berbicara mengenai akhlak. Bapak yang menyinggung akhlak kan? Sekarang Anda menjadi pengikut Yesus. Anda melalui pintu apa? Ayo, Yesus sendiri kepada murid aslinya yang hidup sama dia, diam bersama dia, bergaul sama dia, berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau keluar ke bangsa lain. Jadi kalau ada kitab yang mengatasnamakan Yesus, mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus dengan cara menyembah dia, makan babi dan seterusnya, itulah pencuri. Bukan domba-domba yang asli, tetapi domba-domba yang manjat tembok masuk ke dalam ajaran Yesus. Jadi kalau Bapak ingin mengangkat sebuah tema, menutupi ayat 8 yang menuduh Yesus, yang saya katakan Yesus menuduh semua orang datang sebelum dia adalah pencuri, dengan mengangkat ayat 10, maka Bapak pun harus tahu, Yesus itu menyindir Bapak. Pencuri itu adalah dia yang bukan Yahudi, tapi ngaku pengikut Yesus. Sekarang apa dasarnya Bapak mengaku pengikut Yesus? Bapak orang Ambon, Bapak orang Manado, Bapak orang Gorontalo, Bapak orang Bugis, Bapak orang Makassar. Bapak bukan Bani Israel. Bapak mengkitabkan bawa nama Hasem, bawa nama Elohim. Bapak siapa? Jadi yang pencuri itu nyata. Kalau Bapak ingin lari dari konsep yang ada di dalam ayat 8 ini. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ayo. Berarti Maria kena, Yusuf kena, Daud kena, Abraham kena, Yakub, Ishak kena semua. Terus Bapak ingin asumsi, oke, kalau Bapak ingin berasumsi, saya pun bisa melakukan itu. Nah sekarang kembali kepada akhlak. Akhlak apa yang ingin Yesus ajarkan setelah Yesus mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok? Silakan. Perikop itu judulnya Gembala yang Baik. Artinya kalau dia katakan sebagai gembala yang baik, tentu bertentangan dengan gembala yang tidak baik. Ini saudara Jul ya. Anda kalau makanya baca Alkitab itu nggak mudah. Anda baca judul bahwa di situ gembala yang baik, berarti dia mau membicarakan gembala yang tidak baik. Itu ngerti nggak? Jadi bukan orang tuanya Yesus yang dikatakan di ayat 8 itu. Orang yang datang sebelum aku itu yang dimaksud itu iblis. Itu loh. Bukan orang tuanya. Kalau manusia semua sudah saya bilang, semua manusia itu mulai Abraham itu sendiri juga, dia bilang orang percaya itu orang berdosa semua. Semua nabi itu orang berdosa. Satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia yang tidak berdosa, yang sempurna itu cuma Yesus. Makanya Yesus itu yang menyelesaikan semua masalah dunia ini. Tentang akhlak manusia di dunia ini tidak ada yang benar. Semua orang sudah berdosa. Sudah saya katakan, ya. Semua orang sudah berdosa, tidak ada yang benar, satu pun tidak. Tidak ada yang mencari Tuhan. Semua sudah rusak, semua harus binasa. Makanya Yesus datang, dia bilang, aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup. Karena yang datang sebelum aku itu adalah iblis yang menyesatkan. Dia datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Kan itu, jadi bandingkannya itu, kalau Anda mau ayat satunya itu, saudara Jul. Gembala yang baik itu berarti dia mau bandingkan dengan gembala yang tidak baik. Dan gembala yang tidak baik yang dikatakan bahwa yang datang sebelum aku itu adalah pencuri, itu adalah iblis. Itu makanya saudara Jul, coba Anda mengerti yang baik-baik dulu. Kalau Anda bilang soal akhlaknya, manusia semua akhlaknya nggak beres. Nah karena itu Yesus datang. Karena manusia itu sudah rusak semua. Yesus datang supaya manusia punya hidup. Hanya orang benar yang bisa mempunyai hidup. Kalau orang tidak benar, dalam akhlaknya tidak benar, itu tidak mempunyai hidup. Dia mempunyai masalah yang menuju kepada kebinasaan. Sehingga Anda tidak bisa menyalahkan agama saja. Akhlak itu dari ajaran, ya memang. Tetapi tiap pribadi yang kita lihat itu dia orang benar apa enggak? Kalau orang benar itu pasti bahasanya bagus, kelakuannya bagus terhadap sesamanya, tidak menjahati sesamanya, kan begitu ukurannya. Ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu. Yesus, Anda lihat Yesus
dibenci sama dunia ini yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga mereka mencari-cari kesalahannya, yaitu orang Yahudi dan orang Farisi itu ya, orang Farisi ahli Taurat. Mereka mencari-cari kesalahannya selama 3,5 tahun itu. Akhirnya mereka dapatkan. Karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Nah, sebutan anak Allah ini dipakai mereka sebagai penistaan terhadap Tuhan. Jadi itu Yesus mengaku sebagai anak Allah itu dianggap sebagai penistaan. Dengan dasar itu mereka nuntut ke penguasa Roma supaya Yesus disalib karena dia sudah menista Tuhan mereka. Itu kan. Lalu akhirnya karena orang Yahudi yang mayoritas di sana, penguasanya takut juga. Akhirnya nurutin. Jadi orang Romawi itu nurut aja karena yang mayoritas yang nuntut supaya Yesus disalib. Nah, Yesus kan pengikutnya cuma sedikit itu, hanya 12 orang gitu loh. Ya kan? Jadi gampang aja dia disalib. Nah, itulah kalau Anda mau tahu tentang namanya gembala yang baik. Gembala yang baik lalu disiksa, diancam, dibunuh, disalib oleh gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu apa? Yaitu orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, yang ahli hukum Tuhan itu, tapi hati mereka dikuasai oleh iblis. Jadi di situ gembala itu dimaksud itu adalah iblis yang mempengaruhi hati manusia. Nah, hati manusia itu akan kelihatan dari akhlaknya tiap pribadi orang. Agama apapun dia. Kalaupun dia bilang Kristen tapi dia tidak mengasihi sesama, itu Kristen omong kosong itu. Itu aja. Jadi di sini kita bicara tentang pribadi-pribadi yang baik dan yang tidak baik. Kalau dia punya pribadi yang baik, berarti dia punya Tuhan yang benar, seperti Yesus itu. Karena Yesus datang, dia bilang, aku datang supaya mereka yang punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu jadi yang dimaksud pencuri, yang datang sebelum Yesus itu adalah iblis. Yang dimaksud itu Jul. Anda ngerti, saya kan yang tahu, saya pendeta, saya yang tahu firman Tuhan itu. Asbabun nuzulnya itu, jadi seperti yang Anda tebak itu keliru. Anda duga bahwa Yesus menghina orang tuanya. Bukan. Iblis. Yang datang sebelum aku itu adalah pencuri. Itulah iblis. Ya Jul ya. Gitu loh maksudnya. Itu supaya Anda ngerti dengan benar. Baik Pak Martin. Terima kasih atas tanggapannya. Lagi-lagi Bapak mengulang kebiasaan lama. Menuduh seluruh nabi-nabi itu berdosa. Ya, berarti Abraham berdosa. Yakub berdosa. Salomo berdosa, Daud berdosa, dan hanya Yesus yang menurut Bapak tidak berdosa. Nah, kalau Yesus menurut Bapak tidak berdosa, oke. Itu adalah imannya orang Islam. Bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa, ya itu adalah orang yang suci, lagi disucikan. Jadi dia bukan orang yang terkutuk di tiang salib, bukan. Tapi Yesus yang adalah Nabi Isa adalah kekasih Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Allah yang ditetapkan kepada mereka, yaitu Torah atau kitab Tanakh dalam perspektif pemahaman orang Yudaism. Satu. Kemudian Bapak mengatakan Yesus itu di dalam perikop Yohanes 10 itu judulnya gembala yang baik. Berarti Yesus ingin mengungkap tentang gembala yang tidak baik. Pak, gembala yang baik adalah gembala yang mengajarkan bagaimana bersyariat. Yesus datang untuk apa? Apakah Yesus datang untuk menghilangkan hukum Torah atau untuk melengkapi hukum Torah? Di kitab Bapak jelas dikatakan, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk menghilangkan. Sekarang saya nuntut kepada Bapak sebagai gembala yang baik. Kalau menurut Bapak itu adalah gembala yang baik. Pendeta-pendeta itu kan disebut sebagai gembala. Nah, sekarang gembala yang mana yang tidak baik? Pendeta atau Yesus? Kalau Yesus sudah jelas, dia adalah gembala yang baik. Apa alasannya? Karena Yesus mengembalakan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Sekarang pertanyaan saya, pendeta-pendeta yang mengaku gembala-gembala, apakah mereka mengajak orang-orang kembali kepada hukum Tuhan berupa Torah? Tidak. Berarti pendeta-pendeta ini bukan gembala yang tidak baik, bukan gembala baik, tapi gembala yang tidak baik atau penyesat. Mohon maaf, saya harus mengukur dari pola kata Bapak Martin sebagai selaku pendeta dengan mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu, Pak, sesuai dengan penjabaran Yesus dalam ayat ini, ya, di dalam bab ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. 1 poin. Domba-dombaku mengenal aku. 2 poin. Domba-dombaku aku kenal. 3 poin. 4 poinnya adalah mereka
mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang pertanyaan saya, Bapak mengajak umat Kristen untuk menyembah Yesus, Bapak ikut siapa? Siapa yang Bapak ikutin? Apa pernah Yesus mengajarkan? Apa pernah Yesus mengatakan, "You semua harus menyembah aku supaya kau mendapatkan hidup kekal"? Pernah Yesus mengajarkan itu? "You semua harus membatalkan hukum Torah agar kalian bisa terselamatkan"? Yesus pernah ajarkan itu. You harus beribadah hari Minggu supaya kau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus pernah mengajarkan itu. You harus mengimani Bapa itu datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa waris. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Nah sekarang coba Bapak definisikan yang mana yang termasuk gembala baik, mana yang gembala tidak baik atau penyesat. Apakah Bapak berdiri di atas mimbar mengajarkan umat Kristen mengajak untuk makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah kepada Yesus? Bapak mencontoh pada ajaran Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mengikuti pola hidup keberagamaan Yesus? Tidak. Berarti Bapak adalah gembala yang tidak baik alias penyesat. Makanya saya nyindir tadi di ayat pertama. Siapa yang dimaksud perampok itu? Siapa yang dimaksud pencuri itu? Bapak yang dimaksud. Makanya kalau Bapak ingin menganalisa ayat ini dengan jelas, Bapak harus menggunakan pendekatan akal, pendekatan ilmiah. Karena satu unsur yang bisa dinyatakan manusia itu lebih baik daripada makhluk yang lain, hanya akal sehat. Bapak mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Oke, saya sepakat. Saya paham itu, dan itu adalah iman saya. Yesus adalah Rasulullah. Yesus adalah kalimatullah. Yesus adalah utusan Allah yang diajak, yang diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah yang dibawa 1700 tahun sebelumnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak salah kalau menilai bahwa oh tidak, yang dimaksud di situ adalah iblis. Bapaklah iblisnya. Mohon maaf, saya harus jujur mengatakan itu, Pak, karena Bapak tadi nyindir akhlak kan. Nah sekarang kalau Bapak sebagai gembala yang baik, Bapak akan mengajarkan bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau Bapak adalah gembala yang baik, Bapak akan mengajarkan bahwa Allah satu-satunya yang benar itu adalah Allah yang ada di langit. Kalau Bapak adalah gembala yang baik, maka Bapak akan mengajarkan tinggalkan Kristen dan masuk ke dalam ajarannya mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Agama mana yang mengajarkan itu? Yudaism nggak mungkin. Mereka tidak mengimani Yesus itu sebagai Rasul. Ya, silakan Anda pilih. Agama mana yang mendudukkan Yesus pada porsi yang sebenarnya? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul yang diutus kepadamu untuk mengembalikan kamu kepada mengembalikan domba-domba yang tersesat dari hukum Torah kembali kepada hukum Torah. Jadi Pak Martinale, ya, saya hanya ingin mengatakan seperti ini kepada Bapak. Kalau Bapak berbicara mengenai akhlak, ketika Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah perampok, apakah yang ingin Yesus ajarkan terhadap ayat ini? Baik terhadap masa lampau, masa pada masa Yesus, maupun masa yang ada sekarang ini. Apa yang ingin Yesus ajarkan? Akhlak apa yang Yesus ingin sampaikan? Sementara Yesus mengatakan di ayat 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Maksudnya domba-dombaku mendengarkan perkataanku. Apakah Pak Martin dengan mengajak orang Kristen menyembah kepada Yesus, Bapak telah mendengarkan suara Yesus? Apakah Pak Martin berdiri di atas mimbar gereja mengajak jemaat untuk menyembah kepada Yesus yang adalah manusia, anak Maria? Itu Bapak telah mengikuti Yesus? Atau Bapak adalah gembala yang atau Bapak adalah domba yang mengaku domba tetapi domba yang tidak melalui pintu, tapi domba yang memanjat tembok, yang disebut sebagai pencuri dan perampok oleh Yesus. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم